Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil niyati wal qaul wal amal. Ahbabanal kiram, warga Nahdien dimanapun Anda berada, aina makanu. Melanjutkan ya kitab Sulamut Taufik yang sudah sampai di Mausufun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin. Nah, kita coba terangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Mausufun, Allah Ta'ala disifati bi kulli kamalin dengan sifat-sifat, dengan setiap sifat yang sempurna ya, yang layak bagi Allah Ta'ala, karena ada sifat yang tidak layak bagi Allah ya. Contoh misalnya bagus, nah, itu sifat tapi tidak layak bagi Allah. Kemudian ya, dan masih banyak lagi. Jadi sifat yang sempurna yang layak bagi Allah Ta'ala ya, disucikan dari setiap sifat kurang. Munazzahun an kulli naqsin ya, maha suci Allah an kulli naqsin dari setiap sifat-sifat yang kurang, yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, baik satu segi maupun semua segi. Wa huwas samiul basir, Allah maha mendengar dan maha melihat. Ahlussunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang layak bagi Allah ya. Sedangkan ada sebuah aliran yang tidak mengakui atau tidak meyakini bahwa Allah memiliki sifat yang sempurna. Contohnya adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini menafikan adanya sifat bagi Allah Ta'ala ya. Jadi Mu'tazilah ini menafikan adanya sifat bagi Allah Ta'ala ya. Sehingga mereka disebut Mu'attilah, atau orang-orang yang menafikan adanya sifat bagi Allah. Sedangkan Ahlussunnah wal jamaah itu mengakui dan meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat yang layak baginya, sifat-sifat yang sempurna. Jadi sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk ya. Sifat Allah azali abadi. Sifat Allah azali abadi, sebagaimana zatnya Allah azali abadi, ada tanpa permulaan, ada abadiyah ya. Sifat Allah azali abadi, ada tanpa permulaan, ada tanpa akhiran. Sifat Allah tidak berubah-ubah, tidak berubah-ubah. Allah tidak berubah. Sesuatu yang berubah itu pasti membutuhkan yang merubah. Ini kaidahnya. Sesuatu yang berubah itu pasti membutuhkan yang merubah. Sehingga sifat butuh itu berarti lemah. Nah, sesuatu yang lemah tidak layak dijadikan Tuhan. Sehingga Allah Ta'ala tidak berubah ya. Tidak berubah ini bukan berarti diam, tidak ya. Diam itu sifat makhluk ya.
Diam itu sifat makhluk. Sedangkan sifat makhluk itu hadis, itu bermulaan dan juga berpenghabisan, ya. Ada, diadakan adanya. Yang tadinya tidak ada menjadi ada, kemudian ditiadakan lagi, itu makhluk. Nah, sedangkan Allah ada tanpa diadakan. Allah ada tanpa permulaan. Oleh karena Allah ada tanpa permulaan, berarti Allah ada tanpa penghabisan. Allah kekal abadi. Sehingga Allah Ta'ala tidak berubah, sedangkan makhluk itu berubah. Siapa yang merubah makhluk? Allah. Ya, tentu Allah Ta'ala. Jadi ciri terbesar makhluk adalah berubah. Jadi ciri terbesar dari makhluk adalah sifat yang berubah-ubah. Sifat Allah seluruhnya merupakan sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah Ta'ala. Jadi sifat sempurna itu ada 3. Ya, di sini kita bisa kita cermati bahwa sifat sempurna itu ada 3 macam. Sifat sempurna yang layak untuk Allah Ta'ala dan juga bisa untuk makhluknya. Misalnya adalah sifat ilmu, yaitu mengetahui, ya, sifat ilmu. Allah mempunyai sifat ilmu. Sifat ilmu Allah berbeda dengan sifat ilmu makhluk. Sifat ilmu Allah tidak berkurang, tidak bertambah. Ada tanpa permulaan, ada tanpa akhiran, azali abadi. Sedangkan sifat ilmu makhluk itu bisa bertambah, bisa berkurang, ya. Ada dengan permulaan. Jadi sifat sempurna yang layak bagi Allah Ta'ala dan juga bisa juga untuk makhluknya, seperti ilmu, sama, dan basar, ya. Kemudian sifat sempurna yang hanya layak untuk makhluknya, yaitu untuk manusia, tidak layak bagi Allah Ta'ala, seperti sifat zaka atau cerdas. Ini tidak layak bagi Allah. Kenapa? Cerdas itu adalah sesuatu yang bertambah. Artinya sesuatu yang bertambah itu yang tadinya tidak tahu kemudian menjadi tahu. Nah, Allah tidak boleh disifati dengan hal seperti itu, tidak boleh. Karena Allah Ta'ala, sifat ilmu Allah Ta'ala tidak bertambah, tidak berkurang. Jika dikatakan bertambah, maka dari tidak mengetahui menjadi mengetahui, itu namanya sifat ilmu yang bertambah. Ini tidak boleh disematkan kepada Allah Ta'ala, tidak boleh, tidak layak bagi Allah. Kemudian sifat sempurna yang hanya layak untuk Allah, tidak layak untuk makhluk, ya, tidak layak untuk makhluk, yaitu sifat al-jabbar. Nah, itu adalah sifat sempurna. Jadi sifat sempurna itu bisa jadi layak hanya untuk Allah saja, dan bisa jadi hanya untuk makhluknya saja, dan juga bisa jadi bisa untuk Allah Ta'ala dan bisa untuk manusianya, ya. Tetapi semua sifat Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Seluruh sifat makhluk adalah sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, sehingga Allah disucikan dari semua sifat makhluk. Jadi seluruh sifat makhluk tidak boleh disamakan dengan sifat Allah. Imam At-Tahawi berkata, wa mau wasafallahu bima'na min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu sifat makhluknya atau sifat manusia, maka dia telah jatuh ke dalam kekufuran. Para ulama mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 11 ini adalah ayat yang paling jelas, ya, di dalam menegaskan kesucian Allah, yaitu akidah tanzih, mentauhidkan Allah. Jadi kita harus berpedoman dengan surat Asy-Syura
ayat 11 ini secara total, bahwa para ulama berkesimpulan dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah bukanlah benda. Allah tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Allah tidak disifati dengan sifat benda. Allah tidak berubah. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa zaman. Allah tidak berlaku baginya zaman. Allah tidak berbentuk dan tidak berukuran. Allah bersifatan dengan sama, ya, yang tidak sama dengan sifat pendengaran makhluk. Ya, Allah bersifatan basar yang tidak sama dengan sifat penglihatan makhluk. Dan masih banyak lagi yang kita bahas nanti, insyaallah ke depan kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.